Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Apa kabar Disa? Iya, baik, Bu. Sepertinya makin cerah wajahnya. Lumayan, Bu. Lumayan. Ini tadi dari rumah atau dari sekolah langsung? Karena kan masih daring, Bu. Jadi ya di rumah. Habis pelajaran tadi. Oh iya, Ibu kok sampai lupa ya. Iya, Bu. Udah terlalu lama soalnya daringnya. Karena sudah terlalu lama daring ya. Iya. Sudah 1 bulannya kita nggak ketemu ya. Iya, dari kapan itu? Bulan lalu tuh, Bu, ya. Iya, bulan lalu. Iya. 1 bulan. Sepertinya sudah lama ya. Iya. Baik, meskipun seperti itu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesehatan ya. Bu. Baik, kemarin kan Ibu lihat WhatsApp-nya Ibu, kamu mau bilang gini, Bu ada waktu nggak? Langsung Ibu telepon kamu. Kamu sekolah di SMA mana ya? Alfala, Bu. Waduh, Ibu kok sampai Iya. lupa, padahal kita tetanggaan. Santo Yusuf sama Alfala itu tetanggaan Iya. di Sidoarjo. Nah, saya dengar kamu banyak mengikuti kegiatan di sekolah. Iya, Bu. Ya. Cukup banyak lah, Bu. Cukup aktif lah saya mengikuti banyak kegiatan di sekolah. Tapi sebelumnya sudah pernah konseling kan dengan guru BK-nya di sekolah atau dengan guru-guru yang lain? Belum sih, Bu. Saya kurang paham lah apa sih sebenarnya konseling itu, Bu. Nah, konseling itu proses bantuan kepada konselor. Nah, contohnya kita saat ini ya, Iya. ini kita dalam proses konseling ini. Jadi dalam konseling ini ada yang perlu kamu ketahui bahwa kesukarelaan dan keterbukaan dan kerahasiaan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi karena proses konseling kita ini masih dalam 2 kali ya kita ya, 2 Iya. kali. Tapi waktu itu kan kita hanya sebatas sharing-sharing saja ya. Iya. Nah, jadi ketika kamu nanti nah seperti ini, kamu sudah datang, itu artinya kamu sudah sukarela untuk bersharing atau menyampaikan apa yang kamu alami kepada Ibu tanpa ada beban, tanpa ada sesuatu yang mengikat dalam dirimu. Iya, Bu. Kan kamu tidak disuruh kan ke sini? Ya, tidak, Bu. Kemauan saya sendiri buat datang ke Ibu. Ya, bagus sekali. Nah, itu kesukarelaan. Iya. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbukaan. Nah, Ya, apa dalam itu, Bu? keterbukaan itu ketika kita proses konseling seperti ini, kamu terbuka menceritakan apa kira-kira yang kesulitanmu atau bisa juga kebahagiaan. Nah, kan kamu terbuka, aku bahagia loh Bu, aku sedih loh Bu. Nah, itu kan artinya kamu terbuka kepada Ibu. Nah, jadi di sini nanti tidak ada yang mengetahui kecuali Ibu dalam sharing kita ini. Kecuali kamu boleh mengatakan, Bu, gak apa-apa Bu, dalam sharing kita ini Ibu sampaikan ke ibu saya atau ke teman saya. Nah, itu asas kerahasiaan. Nah, yang ketiga itu asas Kerahasiaan kan katanya tadi, Bu. Kerahasiaan. kerahasiaan. Berarti udah pernah kamu ikut ya, karena sudah tahu asas kerahasiaannya. Tadi kan Ibu sempat bilang Oh, katanya 3 iya. ada. Yang Pertama? 3 tadi kesukarelaan, Hmm. keterbukaan, sama kerahasiaan. Nah, itu apa, Bu? Kerahasiaan itu. Ya, kerahasiaan tadi seperti itu, antara pengalaman-pengalamanmu tadi yang kamu ceritakan kepada Ibu, hanya Ibu yang mengetahuinya. Itu terkecuali kalau kamu mau nggak apa-apa Bu, semua yang saya sharingkan itu boleh disampaikan kepada orang tua saya atau kepada teman-teman saya. Nah, itu yang berkaitan
kalau saya nggak ngebolehin ceritanya diceritain ke orang lain itu, ibu nggak akan cerita ke yang lain. Ya tidak lah, ibu akan harus bisa merahasiakannya. Kalau kamu tidak mengizinkan, tidak mungkin ibu ceritakan kepada orang lain. Bisa itu loh seperti ini. Soalnya saya tuh kayak pernah bu, di pengalaman saya tuh kayak ada kan, bukan guru BK sih bu, kayak misal guru biasa gitu loh bu, sempet ada tahu gitu cerita tentang mungkin kayak teman saya gitu bu yang kayak mungkin buruk ya bu, itu kayak diceritain ke guru-guru lain, jadinya kan kayak guru lain tuh ngelihatnya tuh gimana gitu loh bu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh kita dalam proses konseling itu tidak diperkenankan. Ya, kita harus membuat kesepakatan kita bahwa bisa tadi kan mengatakan saya tidak cukup ibu saja yang tahu apa yang saya alami. Nah, terkecuali kalau kamu supaya saya terbantu, boleh ibu ceritakan sama orang tua saya. Nah, itu dia. Nah, pada kesempatan ini ibu sangat senang sekali kamu boleh dengan ringan kaki untuk datang ke rumah ibu dalam proses konseling kita ini. Nah, bagaimana sekolahnya selama daring di rumah? Apakah ada Banyak kesulitan? kendala bu sebenarnya. Nah, ibu mau dengar dulu sharing-sharingnya Disa. Kira-kira apa yang kendalanya, kebahagiaannya selama daring di rumah? Jarang ada kebahagiaan sebenarnya ya Lu nggak boleh gitu. Yuk, nggak apa-apa. Nah, jadi kak saya tuh kayak daring itu lebih banyak tugasku, terus kayak waktu luangnya tuh jadi jarang, terus saya juga terbebani kayak harus membantu ibu, terus bantu adik juga kalau ngerjain PR, kadang tuh gak ada waktu bingung baginya itu gimana antara mungkin tugas saya sendiri sama yang di rumah bu. Oh, jadi seperti itu. Iya bu. Jadi ketika pengalaman-pengalaman itu terjadi kepada kamu, pastilah ada yang membantu atau yang meringankan perasaan-perasaan atau beban-beban ibu atau kakak, adik. Jadi sebelum kesana ya, apakah jadwal kamu ada? Saya nggak punya jadwal sih bu, jadi kak ya apa yang bisa dikerjain ya dikerjain aja, jadi kak ya udahlah gitu bu. Berarti mulai bangun pagi sampai Malam ya tergantung adanya apa ya dikerjain, kalau nggak ada ya udah santai-santai aja gitu bu. padahal Disa yang ibu kenal bukan seperti ini loh. Ya karena kan kalau gini loh bu, kan bedanya dari apa yang di rumah itu kan, mungkin di sekolah ya kan pasti udah terjadwal jam segini itu ngapain, mungkin nggak kalau kepotong ada ekskul gitu kan, jadinya pasti juga ada jamnya. Beda lagi kalau misalnya daring kan nggak jelas bu. Aku nggak ngerti gimana caranya kalau misal kayak nyesuaiin ke tugas saya kan biasanya tuh kayak gabung-gabung gitu bu, harinya tuh ngumpulnya itu kayak tugasnya hari Senin, Selasa, Rabu ya bu. Kan pasti kak ngerjainnya saya tuh ngerjain kak kalau libur aja kan bandel gitu loh bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang ibu mau membantu Disa supaya dalam proses pembelajaran itu ya bisa seimbang antara belajar di sekolah dengan belajar di rumah. Itu hampir intinya bedanya hanya di sekolah atau di rumah. Kalau kita kan tetap kita di rumah belajar daring ya, sekolah tetap pakai seragam atau dengan teman-teman. Nah, di sini coba nanti bisa buat jadwalnya kembali seperti jadwal di sekolah. Apa yang terjadwal di sekolah, kegiatan-kegiatan mata pelajaran pertama, kedua dan seterusnya
coba nanti bisa buat. Nah, setelah kamu buat, ikuti dulu. Nah, setelah kamu ikuti di rumah dengan jadwal-jadwal itu, nah, kira-kira nanti di mana kesulitannya? Nanti kita sama-sama mencek kembali atau men-sharingkan kembali apa kesulitannya sesudah kamu buat jadwal yang ibu katakan tadi. Contohnya ya, jadi jam berapa? Jam pagi masuk sekolah 7.30. Jam 8 sih Bu, sekarang. Jam 8-an. Iya. Itu nanti jam 8, mungkin selesainya itu jam 10-an lagi. 10, habis itu nanti pastikan dikasih tugas. Saya tuh bingung Kak, masa saya harus langsung ngerjain sih tugasnya. Kadang tuh langsung disuruh gitu loh Kak, ibu tuh langsung kayak ke kamar gitu suruh bantuin gitu loh Bu. Saya kan jadi Kak harus nunda tugasnya nanti aja gitu loh Bu. Iya, karena di situ kan posisinya kamu kan belajarnya di rumah. Kadang kan apa yang kita lihat yang dikerjakan orang tua, yang dikerjakan bapak. Iya, masih Kak ada keinginan bantu gitu loh, bukan biasanya nggak pernah bantu. Kadang di sekolah kan nggak tahu kalau orang tua mau ngapain. Sekarang kan benar-benar kayak kelihatan gitu loh. Ya, ibu paham apa yang kamu rasakan sekarang, bahwa kamu kan sini intinya kamu sulit membagi waktunya ya, sulit membagi waktu ketika daring di rumah. Tapi apakah hanya itu saja? Kalau misalnya gimana dengan lancar nggak apanya komunikasi dengan guru, dengan teman-teman, dengan kuota internetnya sekarang? Karena bulan lalu ya kamu kan katakan, ya Bu, saya sisihkan uang jajan saya untuk beli kuota. Ibu senang dengar itu seperti itu. Karena ini ya ternyata ada inisiatif juga untuk membeli kuota. Ya bukan kalau misalnya nggak nyisihin kadang masih kurang gitu loh Bu. Buat kan kita darinya juga sering, nggak kayak biasanya kan malah nggak pernah daring Bu. Jadi Kak kuota itu beli yang murah-murah lah. Sekarang kan kalau murah kan cepet habis dulu. Kadang cuma 3 hari aja udah habis. Jadinya harus beli yang banyak juga. Jadi selama daring nggak pernah jajan ya? Ya karena masih di rumah jadi ya makan makanan yang ada di rumah aja. Iya, makan di rumah sehat ya. Iya Bu. Baik, itu tadi ya pengalaman-pengalaman bisa. Mengenai jadwal tadi, kira-kira yang sudah kamu buat, apakah nanti itu sesuai dengan yang kamu harapkan? Contohnya kalau jadwal belajar kamu di rumah 4 jam atau 5 jam, bagaimana kamu nanti menentukan itu, atau bagaimana kamu membuatnya, menyimbangkannya di sekolah dan di rumah? Saya tuh susah loh sebenarnya kalau misalnya belajar itu langsung kayak berjam-jam gitu. Mungkin bisa terbuka misal apa ya, saya tuh dicicil lah Bu, misalnya jam 1 terus habis itu nanti habis asar habis belajar lagi gitu, bisa tabu? Bisa intinya kalau ada keinginan kan pasti bisa semua ya. Iya Bu, jadi kan nanti mungkin bisa waktunya tuh bisa fleksibel gitu loh Bu. Nanti bisa melakukan yang lain-lain lagi. Ya itu menurut saya ya, menurut yang saya pengen seperti itu. Menerapkannya tuh kadang yang ya nggak tahu kan nanti terjadinya tuh gimana. Tadi kamu bilang menerapkannya itu ya kadang nggak tahu terjadi bagaimana. Memang pada awalnya kan kita kalau untuk sulit ya kalau biasanya kita kan sekolah di sekolah dengan guru, dengan teman-teman. Nah ketika berhadapan seperti ini pastilah ada kesulitan. Tapi kalau
1 hari 2 hari 1 minggu pasti akan semakin terbiasa. Nah, jadi tadi kan kamu sudah membuat jadwal kamu. Nah, maka di sini kita akan buat kalau kamu belajar di sekolah 3 jam, usahakan di rumah jadi sama gitu Bu. harus seimbang. Nah, harus seimbang dia. Yang biasanya kan kamu kan kalau sekolah kan kamu kan aktif OSIS, kegiatan-kegiatan yang lain. Iya. Nah, sekarang Iya sih Bu, sebenarnya kan sekarang juga udah nggak ada OSIS, juga nggak ada ekstra, tapi tuh kok malah susah gitu saya bagi waktunya. itu tadi kan karena belum terbiasa Iya. terbiasa kan. Nah, karena berkaitan dengan itu maka kita buat kesepakatan. Jadi kalau jadwal tadi kamu sudah buat kan? Iya, saya udah buat jadwalnya dari pas saya bangun buat daring sampai malam. Bagus. Lain saya tuh kalau misal ya saya tuh kan nggak bisa menerapkan jadwalnya, itu gimana Bu? Ini contoh ya, ketika kamu nanti bolong-bolong jadwalnya ya, nanti aja, atau ada kegiatan-kegiatan yang lain, atau perasaan malas, kamu bisa membuat seperti bukan hukuman sih, tepatnya lebih pada mungkin kamu sudah belajar di sekolah itu. Punishment. Iya, punishment. Tapi itu yang menguntungkan untukmu. Kalau tidak terlaksana jadwal ini, maka saya akan tambahi jadwal saya belajar di rumah. Jadi saya tuh nambahin waktunya. Betul sekali, ya? harus menambahi waktunya Iya. supaya bisa menyeimbangkan belajar di rumah dan belajar di sekolah. Jadi kalau bisa kamu lakukan nanti kegiatan jadwalmu tadi, harus ada hadiahnya juga untukmu. Iya Bu, saya nanti mungkin kalau bisa narapin tuh mungkin saya akan beri hadiah, saya tuh beli makanan yang enak gitu Bu. Bisa, namanya juga Iya. hadiah untuk kita kan, untuk Iya. membahagiakan diri kita. Ya Bu, nanti mungkin saya akan usahakan buat bisa menerapin jadwal yang sudah saya buat ini. Ya nanti kalau misalnya daring ada tugas lagi, saya tuh nggak terlewat lagi tugasnya gitu Bu. Pastilah ada selalu kan kita rasakan, aduh, maunya aku mau kerjakan ini karena di rumah kan, posisinya di rumah. Iya, buka banyak banget tugasnya gitu loh Bu. Atau hari ini ada jadwal nonton film Korea atau film Doraemon, film kartun, Iya Bu. pasti ada perasaan-perasaan gitu nggak? Iya Bu, saya tuh kalau misal jadwalnya drakor udah kayak gitu kan, saya tuh sukanya kalau udah drakor tuh saya maraton gitu, banyak episode. Wah. Jadi ya tuh mungkin pas lagi nggak ada kerjaan di rumah bantu-bantu gitu, saya jadinya maraton bola. Itu kan sering kebablasan. Nah, jadi kan kamu sudah melihat tadi apa kira-kira kesulitannya. Iya. Lalu yang kamu katakan juga tadi, iya Bu, ini nanti kalau ada kesempatan gitu kayaknya mau lihat film drakor atau film-film yang lain. Nah, sesudah kamu buat jadwalnya, coba terapkan dulu jadwalmu. Iya Bu. Nah, ketika sudah terlaksana semua, baru kita lihat lagi kira-kira yang mana ya yang belum, kira-kira yang mana yang sudah. Iya Bu, saya akan terapkan. Ibu senang sekali melihat kemajuan Disa selama kita 2 kali ini. Kamu sudah bersharing dengan Ibu, Iya, Bu. konsultasi, dan seperti ini kita konseling, makin berani Disa yang Ibu lihat. Ya cukup lah Bu, buat saya tuh kayak ngungkapin apa yang saya pengen gitu. Intinya kamu sudah mengerti apa yang mau kamu lakukan. Iya Bu. Untuk ke depan, harapan kamu
yang kamu inginkan? Ya saya bisa nerapi jadwalnya biar nggak terlewat lagi tugas-tugasnya gitu Bu. Jadi saya tuh ya bisa jadi lebih rajin lagi lah Bu. Lebih rajin lagi dan tetap buat komitmennya Iya Bu. komitmennya untuk dirimu dan untuk cita-cita yang akan kamu raih nantinya. Sukses untuk Disa, salam untuk keluarga, dan hati-hati nanti kalau pulang ke rumah. Ya Bu, terima kasih ya Bu udah bantu lagi saya. Nanti mungkin saya bisa datang lagi ya Bu. Dengan kalau senang ada hati, masalah. dengan senang hati, Iya. Ibu akan terus menerima kamu kapan saja kamu datang untuk konsultasi dengan Ibu atau Iya. main-main juga nggak apa-apa sini. Iya Bu, makasih Jadi ya Bu. seperti itu ya Disa. Iya.